Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari PT PT Gustuk Indonesia. Mungkin langsung saja Pak, di sini kita mempresentasikan tentang BEB penanganan kerusakan bermutu jembatan Mahakam. Ini adalah software yang digunakan untuk menghitung kapasitas network dari pir jembatan di Kota Mahakam, terutama di tempat yang telah mengalami insiden. Selanjutnya, setelah kita melakukan beberapa pengujian di lapangan, kita menemukan untuk mutu betonnya tersendiri yaitu berada di kapasitas 20 ampere. Selanjutnya di lapangan juga kita melakukan untuk baja tulangannya, yang mana baja tulangan tersebut memiliki diameter 19 dengan BGTS atau mutu bajanya itu di 240. Setelah melakukan pengujian mutu di lapangan, kemudian kita melakukan perhitungan dengan acuan menyesuaikan dengan data yang kita punya, data dan perhitungan kecepatan harus juga. Kemudian di sini kita memperhitungkan untuk menggunakan kecepatan di network dengan bus 10.000, kemudian daya tumbukan itu di 18.750 km. Dan di lapangan sendiri di Sungai Mahakam itu untuk kecepatan arus sungainya memiliki kecepatan di 4,49 knot. Dari data ini kemudian kita melakukan perhitungan dengan acuan referensi, yaitu di via di INC UJ 33, kemudian BS 6349 2014. Nah, dari data tadi kita mengambil acuan koefisiennya untuk perhitungan yang kita ambil di 0,1 untuk kita lakukan perhitungan di base 0,1 atau 10% dari nilai tumpukan yang tadi di 18.250 km. Kemudian untuk axial loadnya, untuk perhitungan tadi kita mengacu pada data yang 18.750 km, kemudian kita mengambil koefisien 10%, maka untuk deadloadnya sendiri di dua axial itu 1.875 km dengan bending momennya, momen X yaitu 909 km. Kemudian di bending momennya itu 24,80 km. Dan untuk loadnya sendiri di 500 km, untuk momen X dan momennya sama-sama 10 km. Nah, dari situ perhitungannya kita mendapatkan kapasitas dari perhitungan tersebut di dalam grafik yang ada relatif masih dalam batas berupa di kombinasi antara beban aksial dengan momennya. Di tanda plus yang ada di layar ini dari hasil perhitungan yang kita lakukan, dan kalau kita lihat sendiri cara terbesarnya dia masih berada di batas kombinasi loadnya antara beban aksial dengan momen yang berbeda. Selanjutnya untuk rencana perbaikan, kita itu menggunakan RPP dan pemasangan rubber bonder. Untuk pemasangan sendiri, salah satu fokusnya yaitu di depan pilot, bagian depan kalau kita dari arah hulu hilir yang telah mengalami tabrakan, dan ini datanya sesuai dengan yang ada di lapangan yang berada di posisi di depan di pilot di depan.
Selanjutnya untuk rencana perbaikan backup menggunakan FRP. Nah tadi kan kita sudah rencananya akan melakukan perbaikan FRP di bagian depan di perempat yang telah tertabrak, dan juga kita melakukan perbaikan FRP di bagian bawah dari backup yang mengalami perubahan atau keropos pada backup di jembatan tersebut di perempat. Kemudian untuk ini juga masih FRP, jadi di bagian atas juga, bagian samping semuanya di FRP di bagian berempat, terutama di daerah depan yang telah mengalami tabrakan. Kemudian selanjutnya kita pemasangan braking pada pancang. Ini adalah benah pemasangan braking pada tiang pancang di jembatan berempat. Yang berhasil menggunakan OF 200 kali 55 kali 8 kali 12 mm. Kemudian ini masuk pada rencana pemasangan brakingnya, detail pemasangan brakingnya, detail material brakingnya itu tadi di 200 kali 55 kali 8 kali 12. Selanjutnya itu rencana pemasangan 15 buah rubber bondar. Rencana pemasangan rubber bondar itu berada di PLN Pier 4 di sekeliling PLN Pier 4. Kemudian untuk spesifikasi produk yang akan kita gunakan untuk FRP, kemudian ada tahap-tahapan pemesanannya seperti yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana dilakukan dengan metodenya kayak lakban, tapi kita kasih sikap untuk mengikat antara FRP dengan kondisi sistem yang ada di lapangan. Jadi ini untuk metode-metode tahapan pemasangannya. Ini masih sama yang kita tutupin metodenya kalau kita menuju di area pilar ataupun stanchion. Ini untuk contoh metode pemasangan FRP di lapangan. Kemudian selanjutnya ini beberapa dokumentasi pengujian yang telah kita laksanakan di perempat, pengujian HPLS, kemudian kita lakukan pengujian UVV. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dari teman-teman KWPD sesuai dengan diskusi saya dengan tim konsultan. Memang kita diminta untuk provide perkuatan struktur ini menggunakan FRP underwater karena bahannya dan lokasinya memang kenapa kita pasang dan nanti kita propose itu yang underwater karena isu terkait dengan moisture di